Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas tentang materi maksimum dan minimum suatu fungsi. Turunan pertama. Turunan pertama dari suatu fungsi dapat digunakan untuk mengetahui bagian fungsi yang menaik dan bagian yang menurun. Bila fungsi tersebut mempunyai titik maksimum atau minimum, maka selanjutnya dapat ditentukan pula letak titik maksimum atau minimum itu. Misalnya ada suatu fungsi y sama dengan 9 dikurang x kuadrat. Turunan pertamanya sama dengan min 2x. Terus kita kasih gradien kurva fx pada suatu titik sembarang. Misalnya x sama dengan 2. Maka gradien di x di titik x sama dengan 2-nya adalah min 4. Kita masukkan dari turunan pertama tadi. Bertanda negatif. Maka hasilnya kurvanya akan menurun. Lalu kemudian kita masukkan lagi x sama dengan min 2 ke dalam persamaan tadi. Hasilnya adalah 4 bertanda positif. Maka dapat disebutkan bahwa titik di kurva itu tuh menaik. Bisa dilihat di gambar. Setiap fungsi fx dapat diselidiki apakah mempunyai titik maksimum atau minimum, atau titik belok dengan cara mencari nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0, menyelidiki perubahan tanda yang mungkin terjadi di sekitar x. Bila akar dari persamaan fx sama dengan 0 adalah a, maka perubahan tanda fungsi fx dari plus menjadi minus pada x sama dengan a menunjukkan bahwa ada titik maksimum lokal di fungsi fx pada x sama dengan 0. Sebaliknya, jika fx tandanya berubah dari minus ke plus pada fungsi, ada titik minimum lokal di fx pada x sama dengan a. Jika fx tandanya tidak berubah pada x sama dengan a, yaitu dari plus ke plus, minus tetap minus, maka titik maksimum atau minimum pada fungsi fx tidak ada. Yang terdapat adalah titik belok. Mendapatkan titik maksimum minimum atau titik belok dari fungsi y sama dengan fx dapat dilakukan dengan syarat-syarat seperti ini. Cari turunan pertama fungsi, lalu cari nilai x yang menyebabkan turunannya sama dengan 0, lalu selidiki nilai turunannya di sekitar x sama dengan a. Terus dapat dilihat syarat-syaratnya. Untuk x kurang dari a, maka turunannya lebih dari 0, maka titik maksimumnya dapat ditentukan bila turunannya lebih dari 0, titik minimum dapat ditentukan bila turunannya kurang dari 0, dan titik beloknya. Jadi, untuk menentukan apakah suatu fungsi mempunyai titik maksimum atau minimum lokal, pada titik di mana fx-nya tidak kontinu dapat ditentukan dengan cara menentukan nilai x yang menyebabkan fungsi fx tidak kontinu dan fx kontinu. Terus, untuk setiap nilai yang menyebabkan fungsi mengalami perubahan dari berbagai nilai x, selalu bertambah mulai dari angka yang lebih kecil dari a sampai pada angka yang lebih besar dari a. Jadi, jika fungsi fx tandanya lebih berubah dari plus menjadi minus, maka maksimum lokal terjadi pada x sama dengan a. Jika fungsinya berubah jadi minus tambah menjadi plus, maka minimum lokalnya terjadi pada x sama dengan a. Jika tanda tidak berubah sama sekali, maka tidak terdapat ada maksimum atau minimum lokal. Terus kita lihat contohnya. Tentukan maksimum dan minimum relatif dari fungsi y sama dengan 3 dalam kurung 3 min 2a tutup kurung x pangkat 2 per 3x. Turunannya sama dengan x berpangkat 1 per 3, dan untuk semua nilai x. Jadi, untuk nilai-nilai x yang negatif dan mendekati 0, maka turunannya mendekati negatif. Dan untuk nilai x yang positif dan mendekati 0, maka turunannya mendekati tak hingga. Jadi, turunan diskontinu tak terhingga di titik x sama dengan 0. Maka minimumnya terjadi pada x sama dengan 0. Turunan kedua. Turunan kedua dari suatu fungsi merupakan turunan dari turunan pertama suatu fungsi. Atau turunan kedua dari suatu fungsi adalah suatu fungsi yang sudah diturunkan 2 kali. Kaidah-kaidah untuk turunan pertama semuanya berlaku juga untuk turunan kedua.
Jika untuk X sama dengan A, turunan keduanya adalah f aksen A, nilainya positif, maka turunan Y dikurankan turunan F merupakan fungsi yang menaik di X sama dengan A dan kurva Y min fx dikatakan lengkung ke atas. Sebaliknya, jika turunan kedua nilainya negatif, maka turunan pertama YFA merupakan fungsi yang menurun dan kurvanya dikatakan lengkung ke bawah. Jadi misal turunan keduanya itu lebih dari 0, maka lengkungan itu seperti ini. Kalau kurang dari 0 tuh lengkungannya seperti ini. Lengkungnya ke atas, yang satu lengkungnya ke bawah. Langkah-langkahnya tuh ada 2, yaitu syarat pertama sering disebut sebagai syarat yang perlu atau necessary condition, di mana kita seperti tadi turunannya sama 0. Terus syarat kedua sering disebut sebagai syarat cukup. Mencari turunan kedua yang kemudian diselidiki nilai pada X sama dengan A. Dengan mengevaluasi di sekitar X sama dengan 0, maka untuk X kurang dari 0, maka turunannya juga kurang dari 0. Untuk X lebih dari 0, maka turunannya juga lebih dari 0. Pada X sama dengan 0, kurvanya itu minimum. Pada kasus suatu fungsi dengan suatu variabel bebas, nilai ekstrim dapat dilukiskan dalam suatu grafik dengan 2 dimensi. Titik maksimum dilukiskan sebagai puncak suatu bukit dan titik minimum sebagai dasar suatu lembah. Dengan 2 variabel bebas, fungsi z, f, x, y memiliki 2 variabel bebas x dan y, merupakan bidang yang berada dalam ruang dimensi 3. Meskipun titik maksimum digambarkan sebagai puncak bukit dan titik minimum dilukiskan sebagai dasar lembah, akan tetapi baik bukit maupun lembah di sini mempunyai sifat 3 dimensi. Dengan menggunakan gambar berikut ini, mungkin masalahnya akan menjadi lebih jelas. Ditinjau dari diferensial totalnya, maka Z akan menjadi titik ekstrim di suatu titik pada permukaan bidang. Apabila nilai Z tidak berubah, di titik itu yaitu tidak naik ataupun tidak turun, dengan kata lain, Z harus berada pada posisi stasioner dengan sehingga dz-nya sama dengan 0, karena dz sama dengan fx dx ditambah fy dy. Dan mungkin dx dan dy tidak 0 sama-sama, maka untuk menjamin dz sama dengan 0 pada sebuah keadaan adalah fx dan fy sama dengan 0 merupakan syarat yang setara, bahwa syarat ini tidak cukup untuk menentukan suatu titik ekstrim.